Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita bisa bertemu kembali di perkuliahan online dengan mata kuliah Prinsip Manajemen dengan sub pokok bahasan kepemimpinan. Setelah kemarin kita membahas tentang fungsi di dalam prinsip manajemen, kemudian macam-macam prinsip manajemen, dan yang terakhir kemarin membahas tentang teori organisasi. Hari ini kita nanti akan mengulas kembali yaitu tentang kepemimpinan di dalam sebuah manajemen. Jadi kita bisa mengetahui lebih dekat tentang teori-teori kepemimpinan. Kemudian bagaimana mencari figur seorang pemimpin yang baik, ya. Biasanya seorang pemimpin itu bisa juga disebut dengan kata leadership. Jadi, siapa nanti yang akan menjadi leadernya? Seperti itu. Oke, kita menuju ke permasalahan di dalam sebuah kepemimpinan terlebih dahulu. Suatu organisasi berjalan dengan lesu. Orang sering mempersoalkan kepemimpinannya, seperti pemimpin lemah, pemimpin tidak pernah masuk kantor, pemimpin tidak pernah turun ke bawah, tidak pernah berbicara dengan bawahan. Biasanya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam sebuah manajemen. Khususnya itu adalah di dalam kepemimpinan. Sebuah perusahaan, sebuah kegiatan, institusi itu bisa berjalan dengan baik ketika di situ juga memiliki seorang kepemimpinan yang baik. Dan otomatis pemimpin di situ nanti harus bisa menjadi figur atau contoh bagi bawahannya. Jadi, seorang pemimpin itu tidak harus dia menjadi seorang diktator yang mempunyai sifat otoriter. Kemudian dia memiliki sifat kaku, hanya memerintah sama kepada bawahannya, itu tidak. Tetapi, seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi bawahannya. Ya, paling tidak dia harus bisa memberikan figur atau contoh yang baik kepada bawahannya. Ya, jadi kalau kita bisa mengambil permasalahan dari sebuah kepemimpinan, apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah sebagai sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut. Ya, jadi di antara pimpinan dan bawahannya yang menginginkan perubahannya itu adalah bersifat nyata dan mencerminkan tujuan bersamanya. Jadi, sebuah kepemimpinan yang baik itu dia harus bisa menjadi seorang pemimpin yang di bawahnya itu mempunyai beberapa pengikut atau bawahan yang mencerminkan tujuan yang sama. Jika ia mampu memberi visi kepada organisasi dan mampu menjabarkannya menuju realita. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa memberikan tauladan atau memberikan arahan kepada bawahan kita untuk mengambil sebuah keputusan dan mencapai tujuan bersama. Dan di situ nanti pasti harus bisa mewujudkan visi dan misi yang sama. Ini adalah kepemimpinan. Jadi banyak sekali definisi-definisi tentang kepemimpinan, ya. Nanti kita bisa ulas satu persatu, ada beberapa definisinya dan gaya-gaya kepemimpinannya itu seperti apa. Kita lihat dulu. Kepemimpinan itu adalah suatu konsep dan proses yang berhubungan dengan setiap kelompok mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu pedoman, kelangsungan, pembelajaran, serta pemberian motivasi untuk mencapai tujuan dan prestasi. Ini adalah kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu, ya, kepemimpinan itu adalah modelnya. Tapi yang memimpin itu adalah pemimpin atau leadernya.
Jadi seorang pemimpin itu di dalamnya nanti dia harus memiliki konsep dan proses yang berhubungan dengan setiap kelompok. Dan kepemimpinan itu nanti harus memiliki pedoman, pembelajaran, serta pemberian motivasi untuk mencapai tujuan dan prestasi. Jadi otomatis di sini nanti kepemimpinan itu dia harus memberikan sebuah motivasi bagaimana nanti dia harus bisa mencapai sebuah tujuan dan prestasi di dalam sebuah lembaga atau institusi. Sedangkan gaya kepemimpinan itu berbeda dengan kepemimpinan. Kalau gaya kepemimpinan itu adalah suatu gabungan yang berbeda antara tugas dan hubungan perilaku yang biasa digunakan untuk mempengaruhi pribadi atau kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi kalau gaya kepemimpinan itu adalah modelnya seperti apa? Dia nanti harus bisa menggabungkan antara tugas dan hubungan perilaku yang biasa digunakan untuk mempengaruhi pribadi atau kelompok di dalam mencapai tujuan. Itu adalah gaya kepemimpinan. Kepemimpinan itu pada intinya merupakan upaya mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk saling bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus pintar di dalam mempengaruhi. Biasa kalau di dalam kehidupan sehari-hari, kalau dulu mungkin masih kecil gitu, kalau bermain kita disebut misalkan jadi provokator. Provokator itu apa? Provokator itu adalah seseorang yang pintar di dalam mempengaruhi, ya, dan menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi ketika nanti seorang pemimpin itu, ya, dia boleh saja mengambil atau mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tetapi yang paling penting di situ nanti seorang pemimpin itu harus pintar mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Ini adalah kepemimpinan. Jadi seorang pemimpin itu harus pintar mempengaruhi, ya, harus pintar mempengaruhi bagaimana bawahannya itu bisa ngikut dengan dia. Kalau itu nanti bawahannya otomatis sudah mau mengikuti dengan pimpinan yang ada, berarti tujuan yang ada di dalam sebuah manajemen atau tujuan di dalam sebuah perusahaan itu pasti bisa terwujud. Ada beberapa pendekatan di dalam kepemimpinan. Yang pertama itu adalah keberhasilan pemimpin terletak pada seberapa banyak ia mengetahui dan menguasai teori tentang kepemimpinan. Jadi, teori-teori kepemimpinan itu juga ada macam-macam, pendekatannya nanti juga ada macam-macam. Nanti di pertemuan selanjutnya. Teori merupakan penggabungan antara konsep yang satu ke konsep yang lain sehingga dapat membentuk suatu sistem. Itu adalah teori kepemimpinan. Jadi teori itu benar secara logika dan benar secara empiris atau simpulan. Di sisi lain, teori kepemimpinan itu lahir bukan muncul begitu saja, melainkan lahir dari temuan-temuan para ahli melalui penelitian yang mendalam. Jadi teori kepemimpinan itu bukan dari bukan dari lahir, ya, tetapi di situ nanti berdasarkan temuan-temuan dari para ahli. Oh, ternyata ada model kepemimpinan ada model teori kepemimpinan seperti ini. Ternyata ada pendekatan seperti ini. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian. Penelitian itu kita bisa lihat juga dari beberapa pengalaman-pengalaman yang ada. Kepemimpinan merupakan bagian integral dari administrasi.
di mana inti dari administrasi itu adalah manajemen, inti dari manajemen itu adalah kepemimpinan, dan inti dari kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Dan inti dari making decision atau pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia. Jadi kita bisa simpulkan di sini nanti, apa sih yang terpenting di dalam kepemimpinan? Ya, apa sih yang terpenting di situ nanti? Ya, di mana administrasi di dalam sebuah perusahaan pasti di dalamnya ada manajemen, itu pasti. Karena manajemen itu mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian suatu sistem. Dan inti dari manajemen itu apa? Sebuah manajemen itu harus memiliki seorang pemimpin. Berarti sebuah manajemen harus ada kepemimpinan. Dan kepemimpinan itu, inti kepemimpinan itu apa? Seorang pemimpin itu nanti harus pintar di dalam mengambil sebuah keputusan manajemen. Dan inti dari keputusan manajemen itu apa? Yaitu adalah hubungan antar manusia. Jadi mulai dari administrasi sampai hubungan antar manusia itu nanti, itu yang harus kita jalankan di dalam sebuah manajemen. Jangan sampai di situ nanti sebuah manajemen, sebuah perusahaan sudah memiliki tujuan. Tetapi di dalam sebuah manajemen tersebut tadi, seorang pemimpin tidak bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Otomatis percuma dan tak berguna. Percuma dan tidak berguna. Karena apa? Di situ nanti otomatis tidak bisa mengambil sebuah keputusan. Dan keputusan otomatis tidak bisa mengambil sebuah tujuan bersama. Nah, ini adalah pendekatan kepemimpinan. Ini ada yang pertama, pendekatan trait itu adalah berdasarkan sifat. Berdasarkan tahun 94, Yukel mengemukakan bahwa pemahaman awal tentang kepemimpinan itu terfokus pada ciri sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu lahir karena sifat yang dimilikinya. Contohnya apa? Contohnya itu adalah kepercayaan diri, kejujuran, kecerdasan, dan keberanian. Ini adalah wujud dari kepemimpinan yang bersifat trait atau sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin. Trait atau sifat yang penting antara lain mendorong atau ambisi kejujuran dan integritas, motivasi kepemimpinan, percaya diri, kemampuan kognitif, pengetahuan bisnis, kreatif, dan fleksibilitas. Teori ini juga disebut dengan teori great man, yang artinya itu adalah seorang dilahirkan sebagai pemimpin, maka ia akan menjadi pemimpin. Berarti ada teori yang mengemukakan the great man. The great man itu adalah jika seseorang itu dilahirkan sebagai pemimpin, maka ia akan menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada juga menurut Wahab tahun 2008 menjelaskan bahwa teori great man yang berasumsi pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Teori kepemimpinan ini berdasarkan bakat ini ditolak dan lahirlah teori Big Bang yang menyatakan teori ini bahwa suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat membuat seseorang menjadi pemimpin. Jadi banyak sekali pendekatan-pendekatannya. Ada yang mengemukakan bahwa teori the great man, bahwa seseorang itu diciptakan untuk menjadi seorang pemimpin, dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi ada juga yang menjelaskan atau membantah dari teori great man itu adalah suatu peristiwa besar menciptakan atau dapat membuat seseorang menjadi pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya dilahirkan atau diciptakan, tetapi itu juga bisa dibuat. Dibuat bagaimana caranya? Mungkin dengan memiliki pengalaman yang sudah mumpuni atau dengan memiliki
memiliki keahlian-keahlian. Nah, itu juga bisa menjadi seorang pemimpin. Ya, paling tidak dia harus sudah berpengalaman di bagian kepemimpinan. Bagaimana cara dia mengatur bawahannya, bagaimana cara dia mengambil sebuah keputusan. Ya, itu adalah untuk pendekatan Triad. Kemudian, apa sih sifat-sifat yang ada di dalam kepemimpinan untuk Triad approach? Ya, ini ada beberapa sifat. Yang pertama itu selalu berambisi dan bersemangat sekali. Ya, karena dia itu adalah dilahirkan dan diciptakan, maka dia berambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, hasrat untuk memimpin. Ya, pokoknya saya ini harus jadi pemimpin. Yang ketiga, kejujuran. Keempat, integritas, kepercayaan diri, kecerdasan, dan yang terakhir itu adalah pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan. Ya, ini adalah sifat-sifat kepemimpinan. Jadi ada ambisi yang besar ketika dia menjadi seorang pemimpin, hasrat, kejujuran, integritas, kepercayaan, kecerdasan, dan pengetahuan yang relevan terhadap pekerjaan. Kemudian yang kedua ada pendekatan keperilakuan atau behavior approach. Perilaku pemimpin ini dapat berorientasi pada tugas keorganisasian ataupun hubungan dengan anggota kelompok. Pendekatan ini menitik beratkan pandangannya pada dua aspek perilaku kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah ini, struktur rendah, perhatian tinggi, kemudian ada struktur tinggi, perhatian tinggi, struktur tinggi, perhatian rendah, dan struktur rendah, perhatian juga rendah. Ini kita bisa lihat, ya. Pemimpin ini yang pertama, misalkan struktur rendah, perhatian tinggi, pemimpin ini mendorong hubungan kerjasama harmonis dan kepuasan dengan kebutuhan sosial anggota kelompok. Kita bisa lihat satu persatu. Jadi di sini mulai struktur inisiatif itu di sini rendah, tetapi yang di sini yang sebelah kanan itu adalah tinggi. Ya, ini kita bisa lihat untuk pendekatan keperilakuan. Mungkin pertemuan kelima sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjut lagi di video selanjutnya karena di sini masih berlanjut beberapa slide yang belum saya ulas, gitu ya. Di akhir pertemuan kelima nanti ada tugasnya nanti adalah secara kelompok. Jadi silahkan Anda membuat sebuah studi kasus itu tentang kepemimpinan dan silahkan Anda selesaikan studi kasus tersebut dengan membuat video. Ya, kelompok di sini nanti maksimal 3 mahasiswa, gitu ya. Ya. Mohon maaf jika ada kekurangan di dalam penyampaian hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.